Saudara inisial R yang saat itu menodongkan senjata dan melakukan pengancaman, bahkan melakukan peledakan senjata api. Perbuatan ini berawal dari Oke guys, kembali dengan channel YouTube Agustiawan SHMH. Kembali kita akan membahas seputaran senjata. Senjata-senjata yang ada di masyarakat, warga sipil, termasuk TNI Polri. Tentunya senjata-senjata itu ada yang memiliki izin, ada yang tidak memiliki izin, ada sama sekali tidak memerlukan izin untuk memiliki dan menggunakannya. Kali ini kita akan membahas seputaran kejadian viral yang terjadi pada bulan Oktober, tepatnya tanggal 3 Oktober 2023. Kejadian ini dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Sumatera Utara. Kejadian ini terjadi di Kabupaten Deli Serdang, ditenggarai oleh saudara inisial R yang saat itu menodongkan senjata dan melakukan pengancaman, bahkan melakukan peledakan senjata api. Perbuatan ini berawal dari kronologis kejadian sekelompok orang sebanyak 30 orang yang berasal dari organisasi SPSI melakukan penghadangan terhadap pengangkutan barang material dan memasuki kantor PT ABJG yang pada saat itu seorang mandor dari perusahaan tersebut menghubungi pelaku dan pelaku datang ke lokasi dan saat itu pelaku langsung melakukan peledakan senjata ke arah atas dan menghancurkan senjata ke arah sekelompok orang tersebut. Tentunya tindakan tersebut sangat membahayakan karena selain pengancaman juga bisa saja menimbulkan akibat kematian atau luka berat. Oleh kepolisian Polda Sumut tentunya memberikan ancaman tidak pidana kepada inisial R menjadi tersangka dan ancamannya adalah pasal 335 KUHP yaitu pasal pengancaman dan juga Undang-Undang Darurat 12.1951 pasal 1 ayat 1 tentang kepemilikan senjata yang dimiliki oleh saudara inisial R. Karena dari informasi yang didapatkan juga pelaku mengaku mendapatkan senjata dari Kapolda. Tentu kebenaran itu ditelusuri dari pihak kepolisian setempat. Melihat dari kejadian ini, kalau kita lihat ancaman hukumannya adalah dengan ancaman 1 tahun dan juga dengan denda lumayan yaitu 4,5 juta. Akibat perbuatan ini tentunya kita sebagai pemilik senjata api dapat melihat bahwa perbuatan ini tidak dibenarkan oleh undang-undang karena jelas diatur dalam undang-undang tersebut menyebutkan. Kita lihat di video ini. Artinya, seseorang boleh saja memiliki senjata api dengan alasan hukum yang tepat, yaitu untuk melindungi diri sendiri, keluarganya, atau harta benda. Orang untuk memiliki senjata api atau warga sipil yang ingin memiliki senjata api memiliki persyaratan-persyaratan penting, di mana secara psikologi, secara kejiwaan, dan mampu mengendalikan emosionalnya. Perbuatan dari saudara inisial R ini
dia tidak mampu mengendalikan emosinya, dia tidak mampu mengendalikan saat itu dia sedang berada di mana, sehingga dia dengan mudahnya mengancungkan senjata dan meledakkan senjatanya. Dan kita ketahui pada saat itu saudara inisial R tidak dalam keadaan terancam, tidak dalam membahayakan, sehingga perbuatan itu tidak dibenarkan oleh undang-undang. Persyaratan warga sipil dapat memiliki senjata api tentu diamanatkan oleh undang-undang. Selain Undang-Undang Nomor 8 1948, 12 1951 dan Peraturan Kepolisian Nomor 1 2022 tentang perizinan, pengawasan, pengendalian senjata standar Polri, senjata non-organik TNI Polri, termasuk peralatan keamanan yang digolongkan senjata api, di mana di situ disebutkan senjata demi kepentingan olahraga, kepentingan bela diri dan pelaksanaan tugas. Artinya senjata dengan perizinan tersebut tidak boleh disalahgunakan. Misalnya senjata olahraga bisa digunakan di lokasi pertandingan dan latihan, dan untuk bela diri tentunya bisa dipergunakan untuk kepentingan bela diri dengan syarat utama mengancam diri atau membahayakan warga atau orang lain. Dan juga untuk pelaksanaan tugas, senjata ini juga dapat dimiliki oleh pengemban kepolisian seperti penyidik pegawai negeri sipil, satuan Pol PP, kemudian Polsus dan Satpam. Dan tentunya persyaratan-persyaratan penting untuk pemilik warga sipil, pemilik bela diri. Tidak semua warga sipil yang dapat memiliki senjata adalah pejabat negara, pejabat pemerintahan, profesi, hakim, pengacara, dokter, pensiunan TNI Polri, dan pengusaha dengan surat izin usahanya atau SIUP-nya. Jika seseorang sudah memiliki izin senjata api tetapi dia menyalahgunakan izinnya tersebut, maka izin dari senjata apinya tidak dapat diperpanjang, tidak dapat diberikan kembali, apalagi dia melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, gunakan senjata itu sesuai perizinannya, sesuai untuk peruntukannya, bukan disalahgunakan. Artinya yang pertama, sesuai perizinannya untuk kepentingan olahraga di tempat latihan dan lokasi pertandingan. Kemudian kepentingan bela diri jika dalam keadaan membahayakan terhadap dirinya, keluarganya, atau harta bendanya. Dan pelaksanaan tugas, artinya untuk pengemban kepolisian hanya sebatas pada tugas-tugas khusus dalam mengemban tugas kepolisian. Sehingga di akhir video ini, jaga emosional Anda, jaga emosi Anda, dan lakukan secara rutin pelaksanaan tes psikologi, tes kejiwaan untuk mengukur apakah sekarang saya masih bisa menggunakan senjata api. Dan tentunya seseorang yang sudah direkomendasikan senjata api, tentu dengan syarat-syarat tersebut, dia harus benar-benar diperbolehkan jika lulus dalam uji kompetensi dan tentunya mendapat rekomendasi bisa menggunakan senjata api. Demikian tayangan kita kali ini, di video singkat kita kali ini tentang peristiwa viral pengancaman meledakkan senjata api dan mengancungkan senjata api merupakan suatu pengancaman pada sekelompok orang atau seseorang, itu tidak diperkenankan oleh hukum. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini, jangan lupa komen video ini, jangan lupa share video ini, dan tentunya subscribe bersama channel YouTube Agustiawan SHMH.